Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 25426731777. Saya adalah mahasiswa PPG PAI batch 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SDN Tritunggal, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning di kelas 2 dengan materi Alhamdulillah aku bisa sholat dengan materi pokok sholat fardu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, terima kasih. Ya, Bu Guru minta tolong kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dunubi amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru absen dulu satu persatu. Ahmad Faisal At-Turudi. Sakit. Alvira Ananda Saputri. Ambar Lova. Aneska Rayal Gowo. Baik, mari kita doakan teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit. Semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dengan kita lagi. Amin. Oke, baiklah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi azan dan iqomah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan azan? Ya, Asmi. Azan adalah panggilan masuknya waktu sholat. Iya, betul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada nggak yang masih ingat apa yang dimaksud dengan iqomah? Ya, Orlin. Seruan yang menandakan sholat akan segera dimulai. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Sholat. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa belum? Apa sih yang dimaksud dengan sholat fardu? Ada yang sudah tahu? Belum. Tapi kalian melakukan sholat apa tidak kalau di rumah? Sholat. Tapi nggak tahu sholat fardu itu apa? Nah, kalau jumlah sholat fardu ada berapa ya?
Ada berapa? Berapa, Alvira? Ya, Putri. Ada 5, benar sekali ya. Dalam sehari semalam kita melakukan sholat ada berapa kali? 5 kali tadi disebutkan si Putri, betul ya. Nah, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Aku. Yang cowok-cowok kenapa nggak acung tangan? Nggak sholat. Kenapa? Ketiduran. Ini nggak bisa dicontoh. Masa cowok-cowok ini kan calon imam ya. Nggak ada yang sholat subuh. Yang sini tadi yang nggak sholat subuh siapa? Banyak juga. Oke, Bu Guru minta diusahakan mulai hari ini, mulai subuh nanti semuanya harus sholat. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi sholat fardu tadi, Bu Guru punya tepuk, namanya tepuk sholat. Ya, Bu Guru contohkan dulu, nanti kalian ikuti. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat duhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib. Sholat isya 4 rakaat. Ulangi sekali lagi. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat asar. Baiklah. Hari ini kita lanjut materi kita yaitu tentang sholat fardu. Nih ya. Nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Guru minta tolong kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi serta urutan gerakan sholat fardu dengan benar. 2. Peserta didik dapat mempraktekkan gerakan Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Apa sih sholat fardu itu? Ini. Jadi sholat fardu artinya adalah doa. Sholat secara istilah artinya adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam itu yang seperti apa? Assalamualaikum. Ya, biasanya nolehnya ke kanan dulu. Nah, ini sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan. Sholat fardu ada berapa? Ada 5. Boleh lihat di gambar yang paling ujung itu sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Sholat asar? 4 juga. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? 4. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Kedua, berakal. Berakal sehat artinya apa? Berarti kalian tidak dalam keadaan gila. Ada yang mau gila? Enggak. Ada yang punya cita-cita jadi orang gila? Nah. Yang ketiga apa? Balik. Balik itu artinya apa? Sudah mencapai atau menuju usia dewasa. Bisa membedakan yang baik dan benar. Oh, ini enggak boleh dilakukan. Ini boleh. Itu namanya balik. Bukan balik badan seperti ini. Bukan. Ya? Oke? Kita lanjut ya. Nah, sekarang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis.
Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Oke, yang ditandai dengan apa tadi? Azan dan iqomah yang kita pelajari minggu lalu ya. Yang terakhir, menghadap kiblat. Jangan sholatnya kok menghadap sama temannya, hadap-hadapan seperti itu. Tidak boleh. Masa misal contoh, ini Bu Guru hadap sana. Si siapa ini? Ambar, hadapnya ke Bu Guru. Akhirnya nanti waktunya ruku kayak gini, kejedot, ya kan? Tabrakan, ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Sahaya. Suci dari hadas dan najis itu apa? Sebelum Bu Guru jawab, ada yang bisa menjawab? Hah? Oke, Bu Guru jelaskan kalau nggak ada yang bisa jawab. Jadi, hadas dan najis itu, atau suci dari hadas dan najis adalah berarti badan kita itu dalam keadaan suci atau bersih. Tidak dalam keadaan kotor. Kotor yang dimaksud itu dalam, misal, terkena kotoran ayam. Najis nggak? Misal kakimu nginjek tai ayam, kamu nggak cuci kaki langsung sholat, boleh nggak? Boleh, karena dalam keadaan kotor. Terus lagi, kamu habis pipis, nggak wudhu, itu juga tidak bisa paham? Siapa tadi yang nanya? Paham Cahaya? Oke, sip. Ada lagi? Ya, Bana. Menutup aurat itu seperti apa? Oke, Bu Guru jelaskan. Ya, menutup aurat yang dimaksud adalah kalau untuk perempuan itu biasanya kalau sholat pakai apa? Mukena atau rukuh, ya. Jadi pakai rukuh. Jadi yang boleh kelihatan itu hanya ini. Apa ini? Muka dan telapak tangan. Jadi seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Kalau laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Makanya nggak ada orang sholat kalau cowok itu pakainya celana pendek. Aku pernah tapi pakai sarung, Bu. Iya, sarungnya juga di bawah lutut minimal, ya kan? Bu, kalau pakainya baju pendek segini boleh. Yang penting dari pusar sampai ke sini tertutup. Paham ya, Bana ya? Paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Nih. Rukun sholat sama-sama. Pertama apa? Niat. Kedua, berdiri tegak. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, iktidal. Stop. Sampai sini dulu. Nah, ruku itu yang seperti apa? Bu Guru jelaskan dulu dari ruku. Kalau berdiri tegak kan sudah tahu. Takbiratul ihram juga sudah tahu. Yang seperti ini. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Lalu seperti ini. Kalau ruku, nih, ya, posisinya seperti ini. Kemudian iktidal. Iktidal itu artinya bangun dari ruku. Jadi nggak mungkin kamu sholat kan seperti ini terus sampai selesai. Nanti capek. Ya seperti ini namanya ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya iktidal. Yang ketujuh apa? Sujud. Kedelapan, duduk. Iya. 9, tasyahud akhir. 10, membaca sholawat. 11, 12, tertib atau berurutan. Jadi nggak boleh diacak. Misal, kamu habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu artinya tidak berurutan. Nih, pertama. Niat. Coba, ada yang bisa nggak niat sholat subuh? Sama-sama ya. Usolli fardhos subahi Oke, sip. Betul. Nah, sering kita seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan niat itu? Niat itu apa? Hah?
Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ya Allah, aku mau sholat subuh. Oke, yang selanjutnya. Nih, takbiratul ihram. Lihat itu gerakannya. Allahu Akbar. Ya, mengangkat kedua tangan seperti ini sambil mengucap Allahu Akbar. Ini menandakan dimulainya sholat setelah niat tadi ya. Lanjut, membaca Al-Fatihah. Hafal semua kan ya? Nah, kita lanjut lagi. Ruku. Nah ini posisinya seperti di gambar. Bisa kalian lihat. Membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Tangannya dua-duanya di atas lutut seperti ini. Nggak ada kayak gini. Sambil, kamu ngapain? Nggak boleh. Ya. Jadi posisinya harus sempurna. Ada juga seperti ini. Sambil goyang-goyang gini misal. Itu juga tidak boleh. Jadi harus sempurna. Kenzo ya. Ya, kita lanjut. Dengan membaca apa? Subhana Rabbiyal. Berapa kali? 3 kali. Oke, lanjut. Setelah ini gerakan apa lagi? Masih ingat tadi Bu Guru jelaskan iktidal itu apa? Bangun dari ruku. Ya, berdiri tegak setelah ruku dengan membaca Sami Allahu liman. Oke, sip. Lanjut lagi. Sujud. Sujud dengan dahi, hidung, kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai. Ya, jadi semuanya menyentuh lantai dengan membaca apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Bagus. Lanjut. Nah, setelah sujud apa? Ya duduk di antara 2 sujud. Biasanya baca apa? Robbil firli wadini. Iya, setelah ini gerakan apa lagi? Tasahud. Ada tasahud awal, ada tasahud akhir, ya. Biasanya bacanya at-tahiyatul. Nah, yang terakhir apa? Salam. Setelah tasahud akhir, berpaling ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum wabarakatuh. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang bisa kalian lihat dulu video berikut. Silahkan perhatikan dengar sesama, jangan ada yang ngobrol. Dari video yang kita tonton tadi atau yang kita saksikan tadi, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan, Raffi. Ya, ada yang bertanya, kenapa sholat itu lebih baik daripada tidur? Sebelum Bu Guru jawab, ada yang mau menjawab dulu? Ya, Putri, coba. Nah, orang yang sholat berarti apa tadi katanya? Lolos dari gangguan setan dan termasuk anak yang hebat. Betul ya. Kenapa sholat itu lebih baik daripada tidur? Kalau orang yang tidur berarti nggak beruntung. Bu, padahal enak tidur, Bu. Subuh-subuh dingin enak tidur. Iya.
Tapi sholat itu wajib. Kalau kita tidak laksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Oke, baik. Karena nggak ada yang bertanya lagi, akan Bu Guru kasih tugas kelompok. Jadi, masing-masing kelompok nanti ada 2 tugas berbeda. Ya, yang pertama, nih, ya, tugas ini. Ini nanti kalian gunting yang warna hijau di bawah. Ya, yang warna hijau di bawah ini digunting, lalu tempel pada gerakan yang sesuai. Contoh, ini gambar gerakan apa? Takbiratul Ihram. Cari tulisan Takbiratul Ihram di mana? Sudah kamu gunting, tempel pada gambar yang pas. Paham? Paham. Yang satunya, ini ya. Perhatikan yang cowok. Ya, ini adalah gerakan sholat. Ini nanti kalian gunting, kemudian kalian tempelkan, dan kalian kasih keterangan pada gambar yang di sini. Misal, gambar yang pertama adalah gerakan ruku, Bu. Kalian tulis di sini. Oh, ini ruku. Nanti setelah selesai, kalian masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil kelompok kalian. Bisa? Paham? Oke, Bu Guru bagikan dulu. Sudah dapat semua? Boleh dikerjakan? Kalau sudah selesai semua, nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Iya, gerakannya apa? Lalu kalian tempel pada gambarnya. Nih, keterangannya yang di bawah, ini kalian gunting. Ini misal ruku. Mana yang gambar ruku? Kalian tempel pada gambar yang di atasnya. Paham? Jangan lupa nanti nama kelompoknya ditulis ya. Di atas, nih, pojok sini. Di belakang bisa, di atasnya juga bisa. Ya, baca keterangannya, lem pada buku. Ini kita lem di sini. Kasih lem. Ayo pegang, temannya bantu. Itu namanya gerakan apa? Ya, dirapikan, dipaskan pada. Ya. Sudah, kelompok 2? Sudah. Oke, sudah dikasih keterangan. Bagus. Kelompok 1 sudah? Mana? Lihatkan hasilnya. Boleh diginiin? Ya. Kelompok 4, mana hasilnya? Selanjutnya kalian akan maju masing-masing kelompok bergantian. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 maju bersama anggota kelompoknya ke depan sini. Yang lain boleh memperhatikan. Nah, ayo ini di tengah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Gerakan sholat. 1. Takbiratul Ihram. 2. Duduk di antara 2 sujud. 3. Iftitah. 4. Ruku. Terakhir sujud. Ya,
Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Keren. Jempol. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau menjelaskan hasil karya kami. 1. Ruku. 2. Duduk di antara 2 sujud. 3. Salam. 4. Takbiratul ihram. 5. Sedekap. 6. Tasyahud awal. 7. Sujud. 8. Iktidal. 9. Tasyahud akhir. 10. Berdiri. Sudah? Sudah. Boleh dilihatkan gambarnya ke teman-temannya atau hasil karyanya? Buka. Iya, kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren. Jempol. Selanjutnya kelompok 4. Dipersilahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Boleh agak sini? Iya. Maju sedikit. Biar teman-temannya bisa lihat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan gerakan sholat. 1. Takbiratul ihram. 2. Duduk antara 2 sujud. 3. Iftitah. 4. Ruku. 5. Sujud. Oke, kasih tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, keren, jempol. Nah, baiklah. Ini tadi hasil dari kelompok. Ya, hasilnya rapi, presentasinya juga bagus, percaya diri semua kelompoknya. Ya, nah untuk yang kelompok ini ya kalau nggak salah tadi, kelompok berapa? 3. Tadi masih gugup ya, akhirnya bingung mau ngomong apa. Nah, besok lagi ketika mau presentasi nggak usah gugup ya. Ini kan yang di depan kalian teman-teman, kalian sendiri, oke? Hasilnya padahal sudah bagus juga kelompok berapa? 3. Sayangnya apa? Presentasinya aja yang kurang maksimal. Oke, ya. Oke, baiklah. Karena hasil diskusi atau kerjaan kalian, tugas kalian sudah selesai, maka ada tugas terakhir. Kalian akan diberikan soal untuk dikerjakan masing-masing anak. Gerakan meletakkan tangan antara pusar dan dada dalam sholat dilakukan ketika apa ini? Ya,
Oke, baiklah. Anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Fani. Kesimpulannya dari pelajaran ini. 1. Sholat artinya doa. Sholat artinya beribadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 2. Ruku sholat ada 12, antara lain niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyatul akhir, membaca sholawat, salam, tertib. Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Fani. Nah, itu ya. Jadi benar yang dikatakan Fani, bahwa yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa tadi? Sholat dan rukun sholat serta gerakannya. Dijelaskan oleh Fani tadi, kesimpulannya adalah sholat artinya doa atau ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu betul. Nah, rukun sholat tadi ada 12 kata Fani. Betul, sesuai yang kita pelajari tadi ada 12. Diawali dengan niat, takbiratul ihram, dan sampai yang terakhir salam. Oke, sampai di sini semuanya sudah paham? Oke. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang? Oke, alhamdulillah. Apakah materi hari ini menarik? Menarik. Apakah masih ada kesulitan untuk mempelajari atau mempraktekkan gerakan sholat? Tidak. Oke. Nah, untuk materi yang akan datang atau minggu depan, kita masih belajar tentang materi sholat. Ya. Nah, untuk minggu depan, kita akan melakukan praktek sholat. Jadi, untuk anak laki-laki, silahkan nanti bawa peralatannya sarung, sajadah, dan peci. Nah, untuk perempuan, biasanya kalau sholat pakai apa? Mukena. Jadi, silahkan bawa mukenahnya sama sajadah. Ya, siap? Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ibu tutup, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.